dia bekerja sudah berapa lama, pangkatnya sudah berapa, gajinya berapa, berapa yang ditabungkan, berapa pengeluaran mingguan, ya, dan lain sebagainya. Nah, juga di kotak yang lain mungkin tentang riwayat kesehatan, ya. Nah, riwayat kesehatan, obat apa saja yang telah dia minum, obat apa saja yang sudah diberikan dokter, terus penyakitnya apa saja yang pernah diderita, golongan darahnya apa, dan lain sebagainya. Nah, jadi jika dimasukkan data-data tersebut ke dalam kotak-kotak, maka akan banyak sekali kotak-kotak untuk menyimpan data tersebut. Nah, kalau diilustrasikan, ya, nah, data-data yang ada tadi itu semua dikumpulkan, digabungkan, dan lain sebagainya, maka tidak muat lagi di dalam sebuah rumah, ya, untuk menyimpan kotak-kotak yang di dalamnya terdapat informasi-informasi yang berharga tadi. Nah, coba kalau kita bayangkan, nah, kalau satu orang saja tadi, ya, data-data yang tersimpan di dalam kotak itu sudah sampai meluber keluar rumahnya, sudah tidak muat di dalam rumah. Nah, bagaimana kalau untuk jumlah orang-orang yang ada di dalam keluarga, dalam satu kampung, ya, dalam satu provinsi, bahkan dalam satu negara, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar bola dunia ini, nah ini memperlihatkan kotak-kotak informasi yang dimiliki oleh orang-orang seluruh dunia, seluruh penduduk bumi, ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan betapa penuhnya bumi itu dengan data-data yang ada. Ini dikatakan, ya, big data itu secara sederhana, ya, didefinisikan sebagai himpunan data yang sangat besar, ya. Nah, ini sesuai dengan namanya big data, ya. Jadi data-data yang sangat besar sekali. Nah, saking besarnya data-data tersebut, ya, bahkan data-data itu tidak bisa diproses, ya, tidak bisa diolah oleh sistem komputer konvensional, ya. Nah, jadi komputer konvensional tidak sanggup lagi untuk melakukan analisis, proses terhadap data-data tersebut. Nah, data-data yang ada itu dia pasti mengandung 3 karakteristik tertentu, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan volume, ya. Terus ada variety, dan yang ketiga adalah velocity, ya. Nah, jadi ini data-data yang dimiliki karakteristiknya, ya, oleh big data tadi. Nah, terus, nah, di dalam big data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat besar sekali. Nah, jadi data-data itu dihasilkan secara masif, secara banyak, ya. Nah, data-data itu pasti memiliki jumlah yang sangat luar biasa, ya. Kalau kita ilustrasikan dengan kotak-kotak tadi, maka dunia ini penuh dengan kotak-kotak. Nah, ini tadi ada sebuah ilustrasi, ya. Nah, jadi jika data-data yang ada di bumi, ya, data-data yang ada di bumi tadi dikumpulkan dalam bentuk sebuah DVD, ya, DVD ROM. Nah, maka DVD itu akan bisa berbaris, ya, segaris lurus dengan bulan, ya, untuk mengukur sebegitu banyaknya data-data yang ada, ya. Nah, mulai dari ukuran dimulai dari bumi ke bulan dan sebaliknya, ya, dan dari bulan ke bumi. Maka data-data itu akan tersimpan penuh, ya, di dalamnya. Nah, untuk volume data, ya, ini karakteristik pertama dari big data, ya, volume data. Nah, di sini ada sebuah statistik yang menyatakan pada tahun 2012, ya. Nah, jumlah data yang ada di internet itu sekitar 2,3 triliun gigabyte, ya. Nah,
Sedangkan untuk tahun 2020, nah ini akan dijumlahkan atau diprediksi jumlah data-data yang ada itu sekitar 43 triliun gigabyte ya. Nah, ini sangat besar sekali datanya. Untuk karakteristik yang kedua ya, yaitu varieties ya, atau varietas keragaman. Nah, jadi selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari big data ya. Nah, varietas ini adalah secara harfiah artinya adalah keragaman, keberagaman data ya. Nah, jadi di sini diilustrasikan ada 4 kotak yang di dalamnya akan dimasukkan berbagai macam ya, berbagai macam bentuk. Nah, kalau di dalam komputer ya, ilmu komputer, maka data-data varietas ini bisa berupa data dalam bentuk teks ya, bisa audio, bisa video atau gabungannya. Nah, selanjutnya apa saja yang menghasilkan big data? Nah, jadi big data yang ada di bumi ini siapa saja yang menghasilkan? Apa saja yang dihasilkan ya? Nah, selanjutnya adalah ternyata ya Internet of Things ini adalah penyumbang terbesar ya. Penyumbang terbesar untuk munculnya big data tadi ya. Nah, misalnya big data itu yang ada di handphone ya, yang ada di TV digital, jam digital dan lain sebagainya. Juga berkaitan dengan titik macet ya. Nah, dengan teknologi big data itu bisa dilacak titik macet di satu tempat ya. Nah, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan jika terjadi macet ya. Nah, selanjutnya adalah sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim ya, postinganmu di sosial media ya, dan juga data transaksi di kartu kredit. Nah, data-data yang paling penting, nah itu adalah data-data yang saat ini digunakan di dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, kajian ini merupakan kerjasama dari Pusat Penelitian Informatika LIPI ya dengan Ellison ya. Nah, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengelolanya ya. Nah, jadi komputer-komputer yang sifatnya tradisional tidak sanggup lagi untuk melakukan kalkulasi. Selanjutnya adalah sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengelolanya ya. Nah, karakteristik ketiga dari big data adalah velocity ya. Nah, velocity adalah berkaitan dengan kecepatan ya. Nah, di sini di fontnya juga dituliskan itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari big data. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Dia menyatakan bagaimana saham-saham di perusahaan rute jalan atau perkiraan cuaca. Nah, tadi di awal disebutkan ya, bahwasannya big data itu tidak bisa dilakukan proses hanya dengan komputer biasa ya, atau komputer untuk belajar dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah sebuah
rak atau tempat komputer yang sangat-sangat canggih sekali. Nah, jadi untuk mengatasi big data tadi ya, yang datanya cukup besar, terus keragamannya juga sangat banyak ya, dan lain sebagainya, maka diperlukan sebuah teknologi yang namanya HPC ya, High Performance Computing. Nah, di sini mereka akan berbagi segala sesuatunya untuk melakukan proses-proses data yang besar. Nah, sebuah sistem HPC ya, High Performance Computer, terdiri dari 40-an, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi. Nah, jadi HPC ini adalah komputer-komputer server ya, yang terhubung secara otomatis ya. Nah, oke, baik. Ada deh dari penjelasan sampai di gambar tadi ya. Nah, saya mau coba tes satu-satu ya pemahaman dari adik-adik semua ya. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan big data itu sendiri ya. Bisa bantu jawab dari Reno Widi Respati. Ya Pak, hadir Pak. Ya, nah coba kamu ceritakan dari pemahaman tadi dari gambar, kira-kira apa yang dimaksud dengan big data? Jadi Pak, menurut saya big data merupakan sebuah kumpulan data-data yang sangat banyak. Data-data itu dapat kita hasilkan dari lahir. Contohnya akta kelahiran, data pendidikan, data kesehatan, dan lainnya. Jadi data-data itu tidak bisa ditampung oleh komputer konvensional dan harus diakses dengan komputer high performance. Jika diibaratkan dengan kotak-kotak dalam rumah, maka rumah itu tidak akan muat. Dan jika diibaratkan dengan kaset, maka akan berjejer dari bumi ke bulan dan sebaliknya dari bulan ke bumi. Begitu Pak. Oke, baik ya. Nah, bagus Reno ya, pemahamannya seperti itu ya. Nah, jadi big data itu karakteristiknya minimal ada 3 ya. Yaitu yang pertama adalah volume atau volume ya. Terus ada yang kedua adalah variety ya, keragaman data itu sendiri, dan yang ketiga adalah velocity ya, kecepatan memproses data-data tersebut ya. Nah, jadi itu pemahaman tentang big data ya. Nah, jadi kalau di mana-mana nanti orang bercerita tentang big data, nah kita sudah tahu konsep dari big data tersebut ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ya, nah kenapa big data itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan komputer yang kita gunakan saat ini di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Ini pertanyaannya untuk yang cewek lagi ya. Apa ini ya? Imperial Prestige Sinaga. Iya Pak. Nah, coba jelaskan. Baik Pak, menurut saya kenapa big data itu tidak bisa diproses pada komputer yang bukan high performance computing. Kenapa? Karena dari jawaban pertama yang Bapak bilang tadi, big data itu punya 3 karakteristik, yaitu value, varietas, dan velocity, dan juga volume. Yang mana ukuran datanya itu sangat besar, memiliki jumlah volume yang sangat besar. Lalu, dia tuh punya keragaman variasi berupa teks atau video yang sangat besar di data tersebut. Dan juga
value-nya juga sangat sangat besar gitu Pak. Jadi tidak bisa diproses pada bukan laptop, komputer yang bukan high performance computing. Seperti itu Pak menurut saya. Oke, terima kasih Imperia Ya, Berpikir. Pak. Nah, jadi karena saking besarnya data tersebut ya, nah, datanya itu pada tahun 2020 tadi sekitar berapa ya, 40 triliun gigabyte ya jumlah data itu. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel ya baru-baru ini. Jadi tentang big data tadi ya. Nah, artikel tersebut mengatakan bahwa ya, nah, data-data itu memiliki ukuran yang boleh dikatakan sudah bukan lagi gigabyte ya, bukan terabyte lagi ya. Sekarang sudah triliunan gigabyte. Nah, jadi data itu sangat-sangat besar sekali. Bahkan orang menyebutnya data itu sudah masuk golongan zettabyte ya. Nah, jadi ukuran-ukuran yang sangat luar biasa. Nah, data-data itu tidak bisa kita olah langsung di komputer kita, baik laptop ataupun desktop ya. Nah, karena dengan besar data itu sistem komputer kita tidak dapat mengaksesnya ya. Nah, jadi diperlukan sebuah komputer namanya HPC ya, High Performance Computing. Nah, jadi untuk HPC ini ada beberapa lembaga yang telah mendirikannya, infrastrukturnya ya. Nah, satu lagi hal yang paling menjadi pertimbangan ya, data itu volumenya semakin hari semakin besar, semakin tahun semakin besar ya. Nah, sehingga data tersebut tidak bisa diproses oleh komputer biasa. Sebuah artikel menyatakan ya di tahun 2017 ya, itu si Facebook, data yang ada, lalu lintas data yang ada saja ya untuk tahun 2017 ya. Nah, itu per jamnya menghasilkan data sekitar 17 gigabyte ya. Nah, kan kita sering nih main Facebook ya, main Facebook, media sosial lainnya dan lain sebagainya. Nah, di mana kita bisa mengupload foto, mengupload video, ya jumlahnya tidak terbatas ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu bisa dibatasi ya, dan perkembangan ini dari tahun ke tahun sangat meningkat dengan pesat ya. Nah, jadi diperlukan yang namanya HPC ya, High Performance Computing. Nah, secara teknisnya HPC ini menggunakan yang disebut dengan nama middleware ya, ada aplikasi atau software-software yang berada di lapisan utama ya dari hal tersebut. Nah, dan juga berkaitan dengan kecepatan ya. Nah, kecepatan data. Jadi dari sekian banyak data yang ada ya, sampai triliunan gigabyte. Nah, tentunya dari data yang banyak itu kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dan tepat ya. Nah, makanya big data itu juga menceritakan tentang kecepatan pengolahan data ya. Nah, misalnya untuk perkiraan hujan ya. Nah, itu data-data kan diambil dari sensor-sensor, dari stasiun-stasiun yang ada di daerah ya. Nah, dan data itu harus diolah ya. Harus diolah nah, data-data itu harus diolah tentunya dengan
kecepatan tinggi sehingga bisa menghasilkan data-data yang mempunyai makna. Nah, satu lagi data tersebut memiliki keabsahan yang tinggi ya. Nah, jadi saya yakin dan percaya ya adik-adik sekarang sudah sedikit paham ya apa yang dikatakan dengan big data tadi ya. Nah, memang big data itu data yang sangat-sangat besar ya. Nah, oke. Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah mendengar usaha-usaha bisnis di Indonesia yang sudah menggunakan teknologi big data ini apa saja? Ada yang mau tunjuk tangan? Shopee, Pak. Ya, Imperias, silakan. Ya, Pak, kalau yang pernah saya baca Shopee, Pak, dia sudah menerapkan big data untuk mengecek produk-produk apa saja gitu, Pak, yang lagi banyak diincar atau dicari sama banyak orang. Seperti itu, Pak. Oke ya, Shopee ya. Nah, Ya, yang Pak. lain ada yang mau menambahkan? Perusahaan apa lagi yang sudah menggunakan ini ya, teknologi big data ya? Nah, perusahaan lainnya adalah Zalora ya. Zalora juga dia menggunakan big data ini untuk memprediksi berapa penjualan ya, terus berapa barang yang harus di stok dan lain sebagainya ya. Nah, jadi dia mengambil informasi-informasi ya di tengah masyarakat untuk diolah sehingga dia bisa mengambil keputusan ya. Nah, jadi sama halnya dengan untuk perakiraan cuaca ya. Nah, perakiraan cuaca itu kan namanya perkiraan ya, jadi tidak pasti. Kepastian itu ada kepada Sang Pencipta, Tuhan kita ya. Nah, jadi dari data-data yang mereka kumpulkan dari berbagai stasiun ya, stasiun BMKG, nah sehingga mereka menghasilkan suatu keluaran ya, bahwasannya besok pagi dari daerah ini ke daerah sana ya, terus ada hujan badai ya, hujan lebat dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ perannya velocity ya. Nah, juga tadi saya juga lihat di stasiun TV ya, yang sudah menerapkan di Indonesia itu Gojek ya, Gojek, terus juga ada kementerian ya. Nah, jadi ada kementerian sudah menggunakan teknologi big data ini. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Apakah sudah paham tentang konsep big data tadi? Paham, Pak. Paham ya? Nah, jadi kalau sebuah penjelasan itu dia bisa di videokan, ada narasinya ya dan lain sebagainya, ada cocok yang lain ya. Nah, jadi big data itu memang sangat-sangat berguna di saat ini. Nah, tapi kita jangan lupa ya, kalau ada big data ya, big data itu ada ya, maka ada yang kita kenal dengan istilah super big data ya. Nah, super big data ini malah sekelas komputer HPC pun ya, high performance computing pun tidak bisa menghitungnya ya. Nah, jadi data-data yang diciptakan oleh Sang Pencipta ya. Karena disebutkan ya, yang bagi agama Muslim ya di surat apa ya, Al-Luqman ayat 37 ya, kalau tidak salah. Nah, jadi jika dikumpulkan seluruh pohon-pohon ya yang ada di hutan itu sebagai pena ya, dan air di lautan ya, terus ditambah lagi empat lagi tingkat ya. Nah, ternyata data-data yang ada di bumi ini ya, itu
tidak bisa terbaca oleh siapapun. Ya. Oke, baik, adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri ya, nah nanti saya akan infokan secara detail di WhatsApp group ya. Nanti kita ada penugasan ya, tugas akhir. Nah, tugas akhir ini prinsipnya berdasarkan kepada materi-materi kuliah yang telah kita sampaikan secara online di YouTube ya. Nah, nanti masing-masing mahasiswa ya. Nah, masing-masing mahasiswa nanti akan membuat sebuah tugas ya. Nah, tugasnya itu merangkum bahan kuliah dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang akan datang ya. Nanti untuk rincinya saya akan tuliskan di WA group ya. Nah, tugasnya apa? Dan tugas tersebut ya nanti di upload ya atau dikirim melalui saya rasa melalui Gmail saja ya. Nah, jadi penilaiannya adik-adik sudah berada di bawah. Nah, tugas-tugas itu nanti kan berdasarkan hasil pertemuan kita ya, dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir nanti di pertemuan yang ke-15. Nah, terus nanti adik-adik akan mengumpulkannya ya pada saat pelaksanaan ujian akhir ya. Nah, ujian akhir yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini. Nah, jadi adik-adik sudah bisa angsur-angsur nanti ya. Misalnya materi pertama topiknya tentang apa misalnya ya. Nah, terus adik-adik rangkum lagi itu. Nah, jadi nanti pada saat ujian dia sudah menjadi sebuah diktat pembelajaran ya. Ya, baik, adik-adik sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Silakan on cam dulu sebentar ya untuk absensi kehadiran. Oke, baik, adik, saya hitung ya. Saya hitung sampai 3 ya, kita akan laksanakan screenshot ya, foto bersama. Ya, saya hitung ya, siap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide yang kedua ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik adik-adik, kita tutup pertemuan kita malam ini ya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kita izinkan lab ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Jangan lupa isi absen kehadiran. Makasih Pak. Baik, Pak. Sama lab ya. Bang, mabar bang. Gas mabar, gas mabar. Bang, mabar bang. Gas. Bang, masih di record bang. Di record. Oh iya, di record. Record bang. Bang, mabar bang. Gas bang, gas. Satu lagi. Cie masuk YouTube. Bang Han, mabar Bang Han.